Saya menyambut baik rencana Bapak Presiden, Pak Jokowi, untuk mengkonsentrasikan kembali bandara-bandara internasional yang saat ini sudah katanya 30-an menjadi beberapa kembali seperti dulu. Karena sebenarnya dulu ini sudah tertata hanya beberapa bandara yang melayani rute internasional, tapi dalam beberapa tahun terakhir selama pemerintahan Pak Jokowi ini justru ada desakan dari pemerintah kabupaten dan juga keinginan dari pemerintah pusat agar setiap bandara baru yang diresmikan atau bandara lama yang ditingkatkan kapasitasnya sekaligus menjadi bandara dalam tanda kutip internasional. Sebenarnya bandara internasional ini bukan bandara yang besar, yang mewah, yang peralatannya luar biasa, tapi hanyalah bandara yang melayani rute internasional. Ada konsekuensinya karena bandara internasional harus dilengkapi dengan pelayanan keimigrasian, bea cukai, karantina, kemudian juga harus memenuhi standar-standar misalnya pengelolaan limbah dan sebagainya. Konsekuensinya luar biasa. Apakah bandara-bandara kecil yang selama ini menyandang predikat internasional itu secara bisnis sudah bisa menghidupi atau mencukupi biaya-biaya yang timbul akibat dari status internasional itu? Saya yakin tidak. Jumlah penumpangnya tidak memadai, jumlah penerbangannya tidak memadai, tapi karena mengejar status internasional, konsekuensi biayanya menjadi tinggi. Akan lebih baik dikembalikan seperti rencana Pak Presiden, cukup beberapa bandara saja yang menjadi hub atau poros, lainnya ini menjadi spoke atau ruji. Kalau kita melihat roda sepeda ya, ada porosnya, ada rujinya. Bandara-bandara kecil mengumpan kepada bandara besar untuk rute luar negeri. Kita juga perlu melihat bahwa selama ini bandara-bandara internasional yang kecil ini sedemikian banyak, 30-an, hampir semuanya itu dikuasai untuk rute ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Penang. Jadi sebenarnya kita membangun bandara-bandara ini menjadi pengumpan. Yang mendapat manfaat besar sebetulnya adalah negara lain, bukan kita. Karena untuk datang ke Indonesia lewatnya Singapura, lewatnya Malaysia. Kemudian kita juga harus melihat statistik keimigrasian. Ketika bandara-bandara seperti Banyuwangi, seperti Bandar Lampung dinyatakan sebagai internasional, apakah benar penumpang yang masuk ke Indonesia ini kebanyakan orang asing, dari warga negara asing, atau justru lebih banyak orang kita sendiri yang bepergian ke luar negeri dan kembali? Ini dampaknya juga terhadap devisa kita yang keluar. Jadi saya kira ini sudah saatnya pemerintah meninjau kembali kebijakan bandara-bandara, dan saya sangat mendukung Pak Jokowi mengkonsentrasikan kembali bandara-bandara yang melayani rute internasional ini cukup beberapa dengan sistem hub and spoke, yaitu poros dan ruji-ruji. Sedangkan untuk rute domestik, sistem ini sudah ketinggalan zaman karena pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan mobilitas. Sekarang yang berkembang adalah sistem penerbangan point to point. Contohnya dulu kalau dari Medan mau ke Balikpapan misalnya harus lewat Jakarta. Nah, ini sekarang bisa langsung Medan Balikpapan. Ini juga akan mengurangi beban bandara yang sudah menjadi hub internasional. Saya sangat mendukung dan semoga pemerintah konsisten untuk rute-rute internasional. Cukup beberapa bandara saja dikonsentrasikan, yang lain fokus melayani kebutuhan domestik.